childhood with the absolute design to go and film them myself at some point. And that was 40 years later. Film A Plastic Ocean adalah film dokumenter yang dibuat selama 4 tahun dan mengambil 20 perairan berbeda di dunia. Film ini pernah mendapatkan penghargaan terbaik di dunia tentang lingkungan. Film ini juga menceritakan tentang penyebab dan konsekuensi dari sampah-sampah yang menumpuk di dunia. Namun, para penonton juga mendapatkan perasaan yang berbeda setelah menonton ini, yaitu kita menjadi lebih mengenal dan lebih tahu tentang solusi-solusi dari sampah-sampah yang ada. Like a disease. Tasmania smells like freshness. Pada awal 10 menit pertama film ini menjelaskan betapa banyaknya sampah di lautan yang sudah ratusan tahun namun masih utuh. Lalu di film ini mereka sedikit menjelaskan alasan mengapa plastik sulit hancur dan dapat bertahan lama di air. Kemudian salah satu lokasi perairan yang diambil negara Sri Lanka dan Tasmania ini masih banyak tumpukan-tumpukan sampah yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Namun, sampah itu malah bertaburan di mana-mana dan plastik-plastik banyak sekali berada di lautan yang membuat para makhluk hidup laut terganggu oleh sampah-sampah yang ada. Bahkan, ada juga ikan hiu yang hidup dengan sangkutan plastik di siripnya. Our producer Joe Ruxton was familiar with the story about a huge floating island of garbage, twice the size of Texas, in the North Pacific. Joe joined Dr. Andrea Neal and her team on an expedition. Setelah itu, di salah satu kota yang bernama New York, masyarakat yang hidup dengan mengelola hewan-hewan laut kesulitan mencari bahan-bahan selain di laut. Namun, karena banyaknya sampah, masyarakat sana memanfaatkan sampah tersebut menjadi bahan bakar utama untuk membakar makanan. Padahal, kita sadari bahwa sampah mengandung bahan kimia yang sangat berbahaya. Namun, masyarakat sana tetap menghirup udara bakaran sampah plastik agar tetap bertahan hidup. Seperti yang kita ketahui, saat ini kita hidup di dunia plastik. Botol minuman, tas belanja, sikat gigi, dan bahkan pakaian kita adalah barang sehari-hari yang terbuat dari plastik. Manusia sudah memproduksi plastik sejak tahun 1950-an. Plastik setiap tahunnya diproduksi sekitar ratusan juta ton, dan bahkan setiap tahunnya meningkat. Sayangnya, plastik digunakan hanya sekali saja, lalu dibuang. Hanya sebagian kecil dari plastik yang didaur ulang. Mayoritas berakhir di TPA atau skenario terburuknya tentang lautan kita. Film ini juga menceritakan apa yang dimulai sebagai petualangan untuk memfilmkan paus biru, hewan terbesar di planet ini. Negara pada penemuan mengejutkan dari lapisan tebal puing-puing plastik yang mengembang di tengah Samudra Hindia. There are 5 ocean gyres, and the South Pacific is one of the least studied, next to the Indian Ocean. I've been to 3 of the 5 gyres, so this will be my... Craig bersama Tanya Streeter, penyelam bebas dunia dan aktivis lingkungan, kemudian melakukan perjalanan di seluruh dunia untuk melaporkan kekacauan pada penggunaan plastik yang terjadi selama beberapa dekade ini.
Film ini menyajikan gambar-gambar yang indah dari lingkungan laut. Ini kontras dengan rekaman kota-kota yang sangat tercemar dan tempat pembuangan penuh sampah plastik. Penjajaran antara gambar-gambar ini mengirimkan pesan bahwa tindakan dan pilihan kita dapat sangat berdampak pada planet ini. Sepanjang film, para ahli diwawancarai untuk memberikan wawasan lebih lanjut tentang beberapa masalah yang berasal dari plastik. Berbagai cara dilakukan untuk mengolah limbah. Mulailah dari individu untuk melarang menggunakan plastik. Tidak adanya peraturan yang mengatur bahan kimia. Mayoritas plastik meningkatkan pelepasan bahan kimia. Kita tidak bisa pergi kemana-mana tanpa melihat makanan yang dibungkus plastik. Faktanya, begitu banyak plastik ada di laut sekarang. Pada 1991, Jerman menjadi negara pertama di dunia untuk menyampaikan undang-undang pengemasan memaksa produsen plastik bertanggung jawab untuk daur ulang atau pembuangan dari setiap bahan kemasan yang mereka jual. Kita semua akan lebih baik jika plastik kurang diproduksi di tempat yang pertama. Usahakan agar setiap limbah atau sampah dapat didaur ulang. Kami mengharapkan agar sampah atau limbah, terutama dari plastik, agar didaur ulang. Namun, apabila tidak dimungkinkan, maka dikurangi penggunaannya. Mulailah dari individu untuk mengurangi ketergantungan terhadap sampah, terutama sampah plastik. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan review film A Plastic Ocean dari kelompok kami. Mulailah dari diri sendiri untuk mengurangi sampah, terutama sampah plastik. Sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Yuk mulai mencoba mengolah sampah menjadi sesuatu yang berguna. Setelah menonton film ini, kami menjadi lebih mengetahui bahayanya sampah plastik bagi makhluk hidup. So, stop use plastic. Stop using plastic. Stop using plastic. Stop using plastic. Stop using plastic.